Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Nanti malam adalah malam Kamis, malam nisfu Sa'ban, malam pertengahan bulan Sa'ban. Ada apa dengan malam nisfu Sa'ban? Malam nisfu Sa'ban adalah yang pertama, malam ditetapkannya segala urusan untuk setahun ke depan. Baik urusan rizki, urusan ajal, kebahagiaan, celaka, wabah, dan lain-lain, itu ditetapkan pada malam nisfu Sa'ban. Kemudian diserahkan kepada malaikat yang bertugasnya pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana penafsiran ulama tentang surat Ad-Dukhan ayat 4 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin wa inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Yang kedua, malam di Saban itu adalah malam ijabahnya doa. Nah, makanya kita kesempatan untuk memperbanyak doa supaya ditetapkan oleh Allah tentang kebaikan-kebaikan untuk setahun ke depan, bahkan untuk selamanya kita ditetapkan kebaikan dan dihapus segala kejelekan-kejelekan, termasuk dihapusnya wabah-wabah sekarang, wabah corona dihapus, dihilangkan sehingga kita masuk bulan Ramadan sudah bebas dari corona. Makanya perbanyak doa, karena satu-satunya yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Itu ya, sebagaimana sabda Rasul, inna du'a wal bala'a bainas sama'i wal ardi yaqtatilani fayadfa'u du'a'u al bala'a qabla ayyanzila. Sesungguhnya doa dan balai di antara langit dan bumi itu saling berperang. Doa itu akan menolak balai sebelum diturunkannya balai. Nah, makanya perbanyak doa. Jadi hanya doalah yang bisa merubah takdir. Nah, katanya takdir tidak bisa dirubah. Di sini takdir ada dua. Takdir atau ketetapan Allah yang fi'il milah, itu yang Allah tetapkan sebelum menciptakan makhluk. Qabla khalqil khalqi, sebelum Allah menciptakan makhluk sudah tetapkan. Nah, itu tidak ada yang tahu, tidak bisa dirubah. Yang kedua ada ketetapan Allah yang sudah diketahui oleh malaikat yang ada di Lauh Mahfuz. Nah, itu bisa dihapus, bisa di-delete. Nah, sebagaimana firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd 39, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahumul kitab. Allah menghapus ketetapan-ketetapan yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan yang Allah kehendaki. Jadi mau di-delete, mau ditetapkan itu terserah Allah. Nah, jadi ada ketetapan yang bisa di-delete atau dihapus oleh Allah. Misalkan ketetapan jelek karena kita berdoa sehingga di-delete lah ketetapan itu oleh Allah. Maka kesempatan sekarang untuk memperbanyak doa. Kemudian yang ketiga, di malam Nisfu Sa'ban itu ada malam dilaporkannya amal. Malam dilaporkannya amal. Tapi ini sih bukan khusus malam Nisfu Sa'ban, tapi full bulan Sa'ban itu bulan dilaporkannya amal. Karena ada hadis Rasulullah SAW ketika di bulan Sa'ban itu puasa sunnah full 1 bulan. Siti Aisyah bertanya, kenapa Rasul berpuasa sunnah full 1 bulan? Karena pada bulan Sya'ban ini adalah bulan dilaporkannya amal. Dan saya senang jika ketika dilaporkan amal saya dalam keadaan berpuasa. Nah, jadi intinya ini bukan hanya malam Nisfu Sa'ban, ini umum 1 bulan. Jadi harusnya baiknya kita pun diperbanyak amal itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 full amal di bulan Sa'ban. Bukan hanya malam Nisfu Sa'ban saja diperbanyak amal. Harusnya baiknya seperti itu. Kemudian yang keempat, dalam Nisfu Sa'ban itu ada malam penuh rahmat dan ampunan Allah. Karena dalam hadisnya Rasul bersabda, yattali'ullahu ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami khalqihi illa li musyrikin aw musahinin. Allah melihat makhluknya, maksudnya melihat dengan penuh rahmat. Allah merahmati makhluknya pada malam Nisfu Sa'ban dan mengampuni seluruh dosa makhluknya pada malam tersebut kecuali li musyrikin, orang-orang musyrik, atau musyahinin, orang-orang yang bermusuhan. Nah, kecuali orang-orang musyrik dan orang yang suka bermusuhan. Nah, makanya pada malam Nisfu Sa'ban itu kita perbanyak doa, perbanyak istighfar, dan istihlal istirdo, saling memaafkan.
saling menghalalkan, meridhokan, minta maaf, jangan ada permusuhan. Kalau kata bahasa Sunda, kalau kita sedang bermusuhan maka apa, cantel, berdamai, berdamai. Itu ya, pada malam nisfu Sa'ban supaya kita diampuni oleh Allah. Dan kalau kita belum berdamai masih bermusuhan pada malam nisfu Sa'ban tidak akan diampuni oleh Allah. Makanya tetap cepat. Makanya kebiasaan kita suka saling minta maaf. Nah, maka pada malam nisfu Sa'ban tersebut kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh sebagai langkah tawasul. Langkah tawasul supaya doa kita diijabah. Nah, karena saatul ijabah malam nisfu Sa'ban, tawasulnya baik melalui sholawat, melalui zikir, melalui baca Quran, baca Yasin, silahkan. Mau Yasin, mau Quran surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, silahkan. Cuma kebanyakan para ulama itu surat Yasin. Kenapa Yasin? Karena Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Dan Yasin, menurut Ibnu Katsir itu kalau kita baca Yasin maka segala urusan itu akan dimudahkan, kemudian hajat akan dikabulkan, akan dipenuhi oleh Allah. Makanya Yasin itu sebagai tawasul aja, sebagai tawasul. Tidak khusus Yasin sih. Tapi para ulama menganjurkan baca Yasin 3 kali, kemudian kita minta doa kepada Allah supaya dikuatkan iman, dipanjangkan umur sambil bisa ibadah, kemudian banyak rezeki yang barokah dan melimpah. Nah, untuk bekal ibadah. Nah, itu anjuran para ulama. Nah, kemudian pada malam nisfu Sa'ban tersebut kita perbanyak sholat sunat, baik itu sholat tahajud, sholat hajat, termasuk sholat tasbih gitu ya, sholat tasbih, karena keutamaan sholat tasbih itu adalah akan menghapus dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, dosa yang telah lalu, yang akan datang, itu dengan sholat sunat tasbih. Nah, tapi jangan melaksanakan sholat yang dibid'ahkan. Mana yang guer masru'ah, sholat nisfu Sa'ban itu dilarang, tidak boleh. Karena di dalam kitab I'anah halaman 170 di sana dijelaskan bahwa sholat nisfu Sa'ban adalah bid'ah qabihah karena tidak masru'ah. Nah, makanya tidak boleh sholat nisfu Sa'ban, haram melaksanakan sholat nisfu Sa'ban. Kita mah perbanyak ibadah-ibadah yang memang sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Nah, mau kalau sholat sunat hajat atau sholat sunat tahajud atau sholat sunat awabin gitu ya, silahkan. Nah, yang tidak boleh adalah sholat sunat nisfu Sa'ban. Dan yang terakhir, saya mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan jika ada ucap dan sikap saya yang kurang berkenan dalam hati saudara semuanya, mohon dimaafkan.